Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini berjudul Clear and Present Danger yang dirilis pada tahun 1994. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang operasi intelijen Amerika atau CIA untuk memberantas mafia narkoba Kolombia yang telah membunuh sahabat Presiden Amerika. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Pada awal film diperlihatkan sebuah kapal pesiar kecil di perairan Amerika. Kapal itu lantas diberhentikan oleh pasukan penjaga pantai Amerika Serikat untuk diperiksa. Dari pemeriksaan tersebut, petugas mendapat beberapa bukti, yakni pengusaha bernama Hardin dan keluarganya terbunuh di kapal tersebut. Tak hanya itu, di TKP juga terdapat banyak darah dan 19 selongsong peluru, termasuk 2 senjata terduga pelaku. Dengan kejadian tersebut, pihak CIA langsung menggelar rapat yang dihadiri langsung oleh Presiden Amerika bernama Bernard. Dalam rapat itu memutuskan bahwa kejadian ini tergolong pembunuhan tingkat tinggi. Hal itu didasarkan dari analisis agen CIA yang bernama Jack Ryan. Kemudian, seusai rapat, Presiden memanggil penasihat Dewan Keamanan Nasional bernama James Carter atau Carter ke ruangannya. Kepada Carter, Presiden menyatakan kekecewaannya kepada pemerintah Kolombia yang sudah dibantu anggaran dan peralatan dalam memberantas peredaran narkoba, namun tidak ada hasilnya. Course of action I'd suggest is a course of action I can't suggest. Present danger to the national security of the United States. Sementara itu, perkebunan milik pemimpin kartel Cali yang bernama Ernesto di negara Kolombia, datang seorang penasihat hukum yang bernama Cortez. Cortez merupakan orang kepercayaan Ernesto sekaligus sebagai pemegang rahasia Ernesto. Pada kesempatan itu, Cortez langsung menasihati Ernesto bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan terhadap warga Hardin akan membahayakan posisi mereka. Karena selain merupakan orang penting, Hardin juga merupakan bagian dari sekutu politik Presiden Amerika yang bernama Barnett. Namun Ernesto yang sombong dengan kekuasaan yang dia miliki, dia merasa tidak takut dengan perkataan Cortez. Hal tersebut dapat dipahami karena mafia yang dia pimpin yaitu kartel Cali, kartel yang menguasai lebih dari 80% pangsa pasar dunia dalam hal penjualan narkoba. Sementara itu, kita diperlihatkan Ryan sang agen CIA yang menjalani kehidupan harmonis bersama keluarga kecilnya. Ia memiliki 2 orang anak dan seorang istri yang selalu menemaninya dalam kondisi apapun. Tak hanya itu, Ryan juga mendapat atasan yang baik, dia bekerja di bawah pimpinan Laksamana James. Tapi sayang, pada suatu pagi, Ryan mendapat kabar buruk mengenai Laksamana James dinyatakan menderita kanker pankreas stadium akhir. Oleh karena itu, Laksamana James tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai direktur pelaksana CIA. Hal tersebut membuat Laksamana James menunjuk Ryan, pelaksana tugas direktur pelaksana CIA. Pada awalnya, Ryan tidak mau menerima jabatan tersebut, namun Laksamana James mengatakan jika dia percaya padanya. Laksamana James juga mengingatkan jika Ryan untuk berhati-hati. Dengan jabatan baru tersebut, Ryan meminta Dewan Kongres untuk meningkatkan dana bagi Kolombia dalam memerangi kartel narkoba tanpa harus mengirim daya militer dari Amerika Serikat. Namun demikian, usulan itu tak disambut baik oleh deputi CIA yang bernama Richard. Dia merasa kalau Ryan terlalu suci dan berbeda jauh dengan ketegasan negara, di mana hal itu diungkapkan langsung tepat di depan penasehat Dewan Keamanan Nasional, yakni James Carter. Lalu Richard juga meminta salinan surat presiden yang berisi izin untuk mengadakan pembalasan terhadap kartel narkoba Kolombia. Kemudian Richard berangkat ke Panama untuk menemui seseorang bernama Clark untuk membantunya menjalankan misi pembalasan. Namun Clark meminta jika dia harus dibayar lebih dahulu sebelum operasi itu benar-benar dimulai, dan Richard langsung menyanggupi permintaan tersebut. Hal tersebut menandakan bahwa Clark bukanlah sekedar orang biasa. Selain itu, dia mampu bekerja dalam kondisi paling berbahaya sekalipun. Yes, sir. Is that what they want? Because that's what I want the money in my account before I move an inch. Di sisi lain, Ryan terus melakukan penyelidikan kasus tentang terbunuhnya Hardin dengan bekerja sama dengan FBI dan juga DEA atau BNN Amerika. Dari kerjasama itu, akhirnya penyelidikan mulai menunjukkan titik terang.
di mana pembunuhan tersebut diketahui jika Hardin selama ini melakukan pencucian uang milik para mafia narkoba Kolombia. Namun Hardin juga menggelapkan uang para mafia tersebut sebanyak 650 juta dolar serta menaruhnya di negara Swiss. Maka dapat disimpulkan terduga pelaku pembunuhan terhadap Hardin adalah para mafia yang telah digelapkan uangnya. Mendengar hal itu, Presiden tentu kaget karena dia tak menyangka jika orang yang telah dikenalnya selama 30 tahun melakukan hal tersebut. Namun dalam rapat itu, beberapa orang berpesan jika informasi tersebut jangan disampaikan pada publik. Lalu pada kesempatan itu pula, James Carter selaku penasehat Dewan Keamanan Nasional mengusulkan untuk melakukan operasi khusus terhadap para mafia narkoba Kolombia. Tapi Ryan menolak usulan dari Carter karena hal itu tidak efisien. Seusai rapat, Presiden lantas melakukan konferensi pers terkait perkembangan kasus pembunuhan Hardin, dan Presiden juga mengumumkan jika tindak kejahatan yang dilakukan oleh Hardin. Hal itu tentu membuat Ryan kaget karena tidak sesuai kesepakatan. Namun demikian, di luar sepengetahuan Ryan, Clark ternyata merekrut pasukan untuk melakukan operasi khusus. Pada kesempatan itu, Clark menemukan sniper yang sangat andal yang bernama Caves. Dia mampu melakukan kamuflase secara sempurna sehingga dia tak dapat terdeteksi oleh musuh. Damn! That's 4. Come on out! Sniper! Approach the instructor by being a sneaky bastard! Di tempat lain, Ryan sedang mengajukan penambahan anggaran kepada Kongres terkait bantuan pemberantasan narkoba kepada Kolombia. Di sisi lain, Clark bersama seluruh pasukan menjalankan operasi khusus ke Kolombia. Sesampainya di sana, para pasukan langsung menempatkan diri dalam posisi yang tepat untuk melakukan penyerangan secara serentak. Richard pun memberitahu hal itu pada Carter. Lalu para petinggi intelijen kembali mengadakan rapat untuk membahas terkait penanganan kasus tewasnya Hardin. Dalam pertemuan itu, Ryan kembali melaporkan temuannya bahwa Hardin tidak bermain sendiri, dia ternyata juga memiliki atasan, namun tak tahu siapa atasan Hardin tersebut. Oleh karena itu, Presiden meminta Ryan untuk pergi ke Kolombia untuk melakukan penyelidikan. Sepulang dari pertemuan itu, Ryan langsung berkonsultasi dengan Laksamana James. Mendengar hal itu, Laksamana James langsung tertawa karena baru sebentar saja menggantikan dirinya, Ryan langsung masuk ke jabatan politik. Lalu, Laksamana James meminta Ryan untuk menemui seorang pria yang bernama Clark yang ternyata adalah teman baik Laksamana James. Padahal kita ketahui, Clark merupakan orang yang sedang bekerja sama dengan Richard. Hal itu Laksamana James lakukan karena dia percaya kalau Clark telah sangat mengetahui segala seluk-beluk dari setiap kartel, serta orang-orang dan bahkan seluruh pemainnya. Di lain pihak, Clark memerintahkan kepada seorang sniper untuk memulai pergerakannya dengan meledakkan sebuah pesawat yang berisi narkoba. Ernesto yang mendapatkan kabar jika barangnya telah hancur sangat marah. Namun dia belum juga memastikan siapa pelakunya dikarenakan Ernesto sangat sering mengalami hal seperti ini. Dan Ernesto berpesan pada orang kepercayaannya apabila pelakunya sudah tertangkap, dia meminta agar pelaku itu tidak diberi ampun. Kemudian Ryan pun berangkat ke Kolombia. Ryan sangat kaget karena begitu sampai di sana, dia langsung disambut oleh agen DEA dengan pengawalan super ketat. Setelah itu, Ryan langsung menemui Clark dan dia menyampaikan pesan dari Laksamana James sekaligus meminta bantuannya untuk mengungkap kasus yang ditanganinya. Kemudian berdasarkan penyelidikan yang dilakukan, Ryan melaporkan hasilnya pada Presiden jika kemungkinan terduga pelaku adalah Ernesto, seorang pemimpin mafia terbesar di Kolombia. Hal itu didasarkan pada temuan jika mereka melakukan bisnis bersama, baik legal maupun ilegal, dan bisnis legalnya adalah jual beli kopi premium bermerek Kopilanda. Selain itu, Ryan juga mengatakan jika uang Hardin berhasil dideteksi, namun pemerintah Kolombia menginginkan sebagian dari uang tersebut. Tapi, Presiden merasa keberatan jika harus membagi uang itu kepada pemerintah Kolombia.
Karena tidak ingin uangnya jatuh pada pemerintah Kolombia, Presiden lantas menugaskan Jacob, Direktur FBI, untuk mengurus hal tersebut. Sementara itu, pihak pasukan operasi khusus secara tak sengaja menemukan pintu bawah tanah yang terhubung dengan pabrik narkoba milik kartel Cali. Maka, mereka pun langsung mengatur rencana untuk melakukan penyergapan. Tapi, tiba-tiba salah satu pekerja terlihat muncul, hingga pasukan khusus terpaksa menembaknya. Namun, tembakan itu membuat para pekerja keluar dan menyerang pasukan khusus, sehingga pasukan khusus segera meledakkan tempat tersebut. Lalu usai penyerangan tersebut, Ernesto pun semakin murka serta bertekad akan membunuh siapapun yang telah menyerangnya. Di sisi lain, Jacob berpamitan untuk pergi ke luar negeri pada sekretarisnya yang bernama Moira. Jacob juga memberi izin cuti pada Moira selama dia pergi ke luar negeri. Moira tentu sangat senang, dia langsung menelpon pria kenalannya yang ternyata adalah Cortez untuk bertemu di Venezuela. Mengetahui jika rombongan para intel dan penyelidik dari Amerika akan pergi ke Kolombia, Cortez lantas menyusun rencana untuk menghancurkan rombongan tersebut. Beberapa lama kemudian, para rombongan sampai di Kolombia. Lalu, mereka bergegas menuju ke lokasi penyelidikan dengan pengawalan polisi. Tapi di tengah jalan, rombongan itu dibajak oleh anak buah Cortez yang menyamar sebagai polisi hingga baku tembak pun tak dapat dihindarkan. Dalam peristiwa itu, para intel dan penyelidik tewas termasuk Jacob dan hanya Ryan yang berhasil selamat dalam peristiwa itu. Bersamaan dengan itu, Cortez menemui Moira di Venezuela. Tanpa diduga, Cortez langsung membunuh Moira. Kemudian, pada acara ulang tahun, Ernesto menelpon seseorang. Dia menuduh jika orang tersebut sengaja melakukan penyerangan terhadapnya. Karena dialah satu-satunya saingan terberat Ernesto, namun tuduhan itu tidak memiliki bukti yang kuat serta hanya membuatnya malu sendiri. Sementara itu, pihak Amerika khususnya anak buah Ryan terus melakukan penyelidikan dengan cara menyadap telepon Ernesto dan juga Cortez. Setelah itu, Ryan menghadiri acara pemakaman para rekannya yang menjadi korban di Kolombia. Lalu, istri Ryan mengabarkan jika Moira telah tewas dibunuh oleh seseorang. Tak hanya itu, istri Ryan juga mengatakan jika beberapa waktu lalu, Moira sempat memberitahu jika dia memiliki kenalan seorang pria Amerika Latin. Berbekal keterangan dari istrinya, Ryan berkesimpulan jika kedua peristiwa itu memiliki keterkaitan. Lalu Ryan mendatangkan ahli wajah untuk mencari tahu pria Amerika Latin kenalan Moira. Namun, tidak ada wajah yang cocok. Is that what the people from the cabin said? Yeah. Martha, look at these. Disconnected. Meski demikian, Ryan mendapat petunjuk baru jika ada potongan percakapan seseorang yang diduga menggunakan identitas palsu. Dan ketika dicocokkan dengan rekaman suara Cortez, kedua suara itu identik. Selain itu, diketahui pula jika Cortez adalah mantan intel Kuba yang menghilang. Di sisi lain, sebuah pesawat tempur terbang dari kapal induk Amerika. Pesawat itu menuju lokasi pertemuan para kartel narkoba yang dipimpin Ernesto. Setelah mendekati target, pesawat itu melepaskan rudal dengan sasaran sebuah mobil yang berada di dekat lokasi pertemuan. Namun sayang, Ernesto sebagai target utama belum sampai lokasi hingga dia bisa lolos dari ledakan tersebut. Pickle top. Target is acquired and lit. Kejadian tersebut membuat orang-orang gembar. Mereka mengira jika ledakan tersebut adalah karena bom mobil dan tidak ada yang tahu jika itu adalah rudal yang ditembakkan dari pesawat tempur. Setelah itu, Cortez menyelidiki ledakan yang terjadi di lokasi pertemuan Ernesto. Dari hasil penyelidikan itu diketahui bahwa ledakan tersebut disebabkan oleh bahan peledak. Bahan peledak tersebut kebanyakan diproduksi di Amerika Serikat dan membuatnya semakin yakin tak ada satupun pihak yang mampu membeli bahan tersebut kecuali pihak militer dengan kepentingan tertentu. Tak hanya Cortez, Ryan juga menemukan bukti keterlibatan militer Amerika dalam ledakan tersebut.
tapi tidak tahu siapa yang melakukannya. Namun demikian, ternyata Cortez memiliki agenda lain. Dia lantas segera menghubungi Carter untuk menyampaikan bahwa ia memiliki rencana baru. Cortez lalu mengatur pertemuan dengan Carter untuk membahas perihal kesepakatan, di mana Cortez berniat membunuh Ernesto demi bisa menguasai kartel Kali, dan sebaliknya, Cortez akan membantu Carter dalam merancang ulang struktur perdagangan narkoba di Kolombia agar Carter beserta Richard bisa mendapatkan pundi-pundi uang yang lebih berlimpah. Lalu, dari sini kesepakatan itu pun harus dimulai dengan mengetahui posisi dari pasukan khusus terlebih dahulu, lalu menghabisi para pasukan khusus, tapi mereka berdua tidak sadar bahwa pertemuan tersebut sudah berhasil direkam dengan amat jelas. Sementara itu, para tentara yang telah berhari-hari melakukan misi tanpa terdeteksi kembali memulai pergerakan menuju ke pabrik berikutnya, di mana kali ini mereka tidak hanya menemukan barang-barang haram, tapi mereka juga menemukan 150 lebih pria bersenjata yang sudah jelas tak akan mampu mereka hadapi. Lalu Ryan langsung menyampaikannya kepada Laksamana James. Tak hanya itu, Ryan juga menceritakan perihal rasa takutnya untuk mengungkap kebenaran ini seorang diri. Namun, sebagai orang yang sudah lama paham dengan politik, dia mengingatkan pada Ryan jika yang paling utama adalah janjinya pada rakyat Amerika yang harus ditepati. I'm afraid if I dig any deeper, no one's gonna like what I find. You gave your word to the people of the United States. Setelah itu, Ryan meminta izin untuk membobol sistem milik Richard, dan Ryan mendapatkan bukti jika Richard telah melakukan operasi ilegal di Kolombia. Namun pada waktu yang bersamaan, Richard juga sedang menghapus jejak digital tersebut. Setelah mendapat bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Richard, Ryan langsung mendatangi Richard dan menegurnya. Namun Richard masih mencoba berkelit dengan mengatakan jika dia tidak bekerja sendiri dan dia tidak takut jika dia akan dilaporkan ke Kongres karena dia sudah memiliki kartu bebas penjara. Di sini Ryan semakin kaget karena orang yang bisa mengeluarkan kartu penjara hanyalah presiden. Who authorized this? Cutter? I have an autographed get out of jail free card. Important to the national security of the United States. Dalam kondisi yang carut-marut, Ryan malah menerima kabar duka di mana Laksamana James meninggal dunia. Dan sebagai bentuk penghargaan sebagai orang paling penting yang telah melayani negara lebih dari 50 tahun, Laksamana James layak mendapatkan penghormatan terakhir dengan dimakamkan secara militer. Kemudian, bersamaan dengan itu, helikopter milik Cortez telah membawa tentara bayaran dan berniat melakukan penyerangan terhadap seluruh pasukan khusus untuk dilenyapkan. Clark lalu mencoba menghubungi kapten timnya, namun tiba-tiba komunikasi tidak terhubung. Dan dikarenakan tak ada lagi jalan keluar, maka para pasukan khusus terpaksa melakukan perlawanan meskipun puluhan hingga ratusan tentara bayaran sudah mengepung mereka dari berbagai arah. Lalu setelah seluruh pasukan khusus berhasil dihabisi, Cavs menjadi satu-satunya prajurit yang berhasil meloloskan diri, dan dia hanya bisa melihat kapten timnya ditangkap para tentara bayaran. Pada saat yang bersamaan, Ryan mendapat laporan dari sekretarisnya bahwa mereka kembali menangkap suara permintaan bantuan dari pasukan khusus di Kolombia. Berdasar laporan tersebut, Ryan pun bertekad untuk segera mengungkap kasus ini, meski nyawa dan juga karir harus menjadi taruhannya. Tapi sayang, Clark sama sekali tidak mengetahui jika Richard dan Carter berniat untuk mengadu dombanya dengan Ryan. Bahkan mereka juga berkata kalau misi mereka telah gagal akibat informasinya telah bocor dan Ryan hendak melaporkan hal itu ke Kongres, maka atas dasar itu, jalan satu-satunya adalah membunuh Ryan. Setelah itu, Clark langsung pergi ke bandara untuk menyergap Ryan yang baru saja mendarat untuk dibunuh. Lalu Clark membawa Ryan ke suatu tempat. Namun, tindakan Clark ternyata dibatalkan setelah tahu yang sebenarnya, dan Clark tidak akan berbuat jahat kepada Ryan. Tapi sebaliknya, dia malah berniat mengajaknya bekerja sama. Kini, gantian Clark yang membodohi Richard dengan mengatakan jika dia telah berhasil membunuh Ryan. Kemudian, mereka berdua sengaja menemui seorang pilot yang siap mengantar kemanapun tempat tujuan mereka. Lalu, usai menempuh perjalanan, mereka lantas mulai melakukan proses pencarian.
Namun tak ada satupun anak buah Clark yang terlihat hingga membuat Ryan menduga bahwa seluruh pasukan khusus telah tewas. Tapi setelah mereka menyusuri area sungai, tiba-tiba saja muncul Kev, si sniper yang berhasil selamat. Dia memberitahu bahwa beberapa prajurit yang selamat ditangkap, sedangkan temannya yang telah tewas ia kuburkan secara bergantian. Berdasarkan informasi tersebutlah, dengan penuh percaya diri, Ryan mendatangi kediaman Ernesto seorang diri dengan membawa bukti rekaman pengkhianatan yang dilakukan Cortez. Sementara itu, Clark beserta Kev berjaga dari kejauhan dengan sebuah helikopter yang siap menjemput kapan saja setelah mendengar rekaman itu. Ernesto berhasil percaya kepada Ryan dan mau untuk mengadakan pertukaran, dan dia pun mengantarnya ke tempat penyekapan dari pasukan khusus. Dan tidak lama dari itu, Ernesto berniat menjebak Cortez untuk meluapkan segala emosinya. Namun sayang, sebelum tongkat baseball itu berhasil membunuh Cortez, secara tiba-tiba anak buah Cortez langsung menembak Ernesto. Beruntung buat Ryan yang berhasil melarikan diri. Lalu, Clark pun datang dan segera memulai pergerakan. Dan saat itulah, posisi mereka semakin terdesak lantaran Cortez mengandalkan kekuatan seluruh anak buahnya dengan mengatakan jika bos mereka dibunuh tentara Amerika. Alhasil, Clark langsung menghubungi helikopter untuk segera menjemput selagi mereka menyelamatkan para pasukan yang ditahan. Lalu, setelah berhasil membawa kedua orang tentaranya, mereka langsung berusaha keluar walau pasukan musuh terus melakukan pengejaran. Ryan sengaja menjadikan dirinya sebagai pengecoh selagi Clark mengamankan para pasukan yang akan diselamatkan, dan hebatnya lagi, meski ia berada dalam keadaan terdesak, serta sambil terus bertarung dengan musuh yang tersisa. Begitupun halnya dengan Ryan yang harus berjuang pada momen kritis seperti ini, tapi untung saja Cavs berhasil mengcover mereka hingga mereka dapat lolos. Selepas peristiwa itu, Richard dibuat kaget ketika melihat Ryan kembali ke kantor dalam kondisi masih hidup. Bahkan Ryan juga sengaja menemui langsung Presiden sambil berkata kalau segala bukti sudah berada di tangannya. Dan dia berjanji akan membawa kasus ini ke Kongres dengan tuduhan telah melakukan pengkhianatan negara. Mendengar hal itu, Presiden lantas membujuk Ryan untuk tidak melakukan hal itu dengan mencoba menyuap Ryan dengan uang jutaan dolar. Namun Ryan menolak hal tersebut dan keluar dari ruang Presiden. Seperti itulah kisah tentang Operasi Intelijen Amerika atau CIA untuk memberantas mafia narkoba Kolombia yang telah membunuh sahabat Presiden Amerika. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.